kembali lagi pemirsa bersama kami dalam dialog bincang hari ini. Dan tentunya masih bersama narasumber kita, Pak Ferry ini yang merupakan Dekan dari Fakultas Hukum Untirta dan membahas mengenai akselerasi kejaksaan menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Nah Pak, sebelumnya tadi kita udah bahas tentang sebenarnya akselerasi kejaksaan itu seperti apa sih? Nah, masih berkenaan nih Pak dengan HUT kejaksaan. Dalam beberapa tahun terakhir ini nih Pak, bagaimana Bapak melihat perkembangan peran dan juga fungsi dari kejaksaan di Indonesia? Apakah ada perubahan atau ternyata gitu-gitu aja? Silakan Pak. Ya, terima kasih Mbak Rida. Jadi penegakan hukum dalam konteks sekarang harus dipandang dalam perspektif yang positif dan tentu sebagai objektivitas kita harus melihat juga potensi atau dari sisi negatifnya, gitu ya. Nah, yang pertama, good news is good news ya. Jadi kabar baik adalah kabar baik gitu ya. Kalau di media kan bad news is good news gitu. Nah, tapi kita coba ubah persepsinya bahwa adalah kabar baik juga kabar baik. Nah, saya mau berangkat dari yang positif dulu ya. Dari positif dulu ya Pak. Kejaksaan beberapa tahun belakangan itu responsif dalam menanggapi isu-isu yang awalnya merupakan isu internasional. Lalu kemudian kita terapkan dan praktekkan, yaitu tentang restoratif justice. Nah, restoratif justice ini sebetulnya sesuatu yang packagingnya dari luar sebetulnya. Tetapi nilai-nilai yang ada di dalamnya itu sebetulnya nilai-nilai Indonesia, sangat Indonesia sendiri. Seperti musyawarah, pengembalian kerugian, ganti rugi, dan sebagainya. Nah, Kejaksaan melalui Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 tahun 2020 itu sudah jadi Pak Jaksa Agung sudah mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung tentang penghentian penuntutan kira-kira berdasarkan restoratif justice. Ini yang menariknya Mbak Rira. Jadi restoratif justice itu cara menyelesaikan hukum yang relatif baru, yang tren di dunia, lalu dibawa ke kita. Cara bekerjanya bagaimana? Cara bekerjanya itu dia daripada dibawa ke pengadilan yang cenderung sistem kita itu adversarial, sistem peradilannya adversarial itu saling hadap-hadapan, menang kalah endingnya. Siapa yang menang, siapa yang kalah gitu ya. Nah, ini ada pola baru, lebih baik sama-sama menang dalam pengertian yang terdakwa itu bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya kepada korban gitu ya. Nah, kejaksaan berdasarkan data itu sepanjang 2023 data sampai 2 Januari itu melansir hukum online itu menyelesaikan perkara restoratif justice sekitar 2.400-an, 2.407 lebih tepatnya perkara selama 1 tahun, sepanjang 2003 yang cut off datanya 2 Januari 2024 kemarin. Jadi sepanjang tahun itu Kejaksaan se-Indonesia itu sudah menyelesaikan perkara. Saya kurang sepakat dengan judul perjanya karena menghentikan penuntutan atau menghentikan penuntutan. Sebetulnya itu konteksnya menyelesaikan perkara. Restoratif justice itu cara menyelesaikan perkara dengan metode yang lain. Gitu. Nah, jadi sepanjang tahun itu ada 2.407 kasus perkara yang diselesaikan. Bukan dihentikan sebetulnya, diselesaikan dengan cara restoratif justice. Jadi itu cara yang lebih efektif karena begini, korban dan pelaku itu dipertemukan, dan kira-kira dari pelaku itu apa yang diinginkan, dari korban apa yang dia inginkan, dan dari pelaku apakah menyanggupi keinginan dari korban tersebut. Nah, sehingga bisa diselesaikan dengan cara lebih efektif karena misalnya begini. Dalam konteks penegakan hukum yang cara konvensional, kalau ada orang yang kehilangan barang, pencuri misalnya, kena perkara pencurian, pencuri itu akan dipenjara misalnya. Kalau barangnya masih ada, barang curiannya masih ada, itu akan dikembalikan ke korban, kalau ada. Kalau tidak ada, ya sudah, tidak ada persoalan apa-apa, kecuali ada mekanisme lain yang itu harus mengganti rugi dan sebagainya. Tetapi pidana pada umumnya itu memandang dengan dipenjaranya si pelaku, itu keadilan bagi si korban juga terpenuhi. Padahal tidak semua korban itu menginginkan penyelesaian yang seperti itu. Gitu. Ada banyak hal detailnya yang seperti itu, bahwa si pelaku di penjara itu tidak merepresentasi apa keinginan korban.
Nah, ini luar biasa data di kejaksaan ini, 1 tahun itu bisa menyelesaikan 2.407 perkara. Cuma ini kan data statistik ya. Iya. Artinya kita tidak mendalami satu persatunya. Mungkin ada problem di 1-2 case-nya gitu ya. Namanya ini sesuatu yang baru yang kita cobakan, mungkin di dalamnya ada hal-hal yang justru tidak pas atau tidak pantas. Tetapi secara data kuantitatif ya berarti ini selesai begitu. Nah, dalam konteks itulah kejaksaan menyelesaikan perkara ini dengan baik dalam konteks data kuantitatif tersebut. Nah, itu positifnya. Bad news-nya? Bad news-nya ini masih terkait dengan budaya hukum internal. Gitu ya. Seringkali dalam beberapa perkara itu justru ada oknum-oknum kejaksaan yang justru mengambil keuntungan atau kepentingan dalam perkara yang melibatkan dirinya atau ditangani oleh dirinya. Nah, terlalu banyak, nanti bisa googling saja, kita temukan oknum jasa siapa gitu. Dan ini bukan cuma di kejaksaan ya, di kepolisian, di pengadilan, di semua instansi, di institusi pendidikan tinggi juga ada tuh dosen yang kacau misalnya gitu. Nah, kejaksaan punya tugas membersihkan budaya-budaya hukum yang tidak baik seperti ini begitu. Nah, kalau kita googling ya masih ada misalnya jaksa yang bermain-main dan perkaranya, dan itu ditindak tegas. Nah, bagaimanapun itu merusak citra kelembagaan kejaksaan sendiri. Gitu. Nah, itu jadi efek dominonya sangat banyak, itu merusak citra jaksa, orang tidak percaya terhadap kelembagaan kejaksaan. Nah, dan ini yang harus terus dibenahi. Saya berharap Pak Jaksa Agung, Pak Setia Burhanuddin ini punya langkah-langkah yang bagus, strategis, seperti misalnya dulu pernah ada Jaksa Agung almarhum Baharudin Lopa, dan tim ahlinya itu Pak almarhum juga Pak Prof. Ahmad Ali, itu pada saat beliau jadi Jaksa Agung, itu semua ya dibenahi, karena memang sosok beliau juga luar biasa gitu ya. Nah, reformatif gitu ya, dan berbekal nurani. Nah, jadi saya ingin kita semua di kejaksaan juga sebagaimana pidato Jaksa Agung tuh kemarin, Pak Setia Burhanuddin, bahwa kejaksaan dalam menangani perkara itu harus didasarkan pada hati nurani. Itu penting, itu hati nurani. Tentu berdasarkan hukum dan hati nurani gitu. Karena hukum itu lebih luas dari sekadar undang-undang. Kadang-kadang undang-undang itu kaku dalam pengertian bisa jadi undang-undang itu salah, ada peraturan perundang-undangan yang salah. Nah, nurani kita lah jadi katalisatornya begitu. Kira-kira begitu. Jadi itu ya Pak, terkait dengan bagaimana nih ya perjalanan ataupun tadi adanya peningkatan dan juga dari Kejaksaan Republik Indonesia. Dan tentunya saya setuju banget Pak dengan tadi yang terakhir yang kita membahas terkait dengan bad news-nya itu nih. Kadang kan sekarang masyarakat nih Pak ya, jadinya kan tadi kalau semisal lembaga penegak hukumnya memang tidak mumpuni gitu Pak, ujung-ujungnya tadi netizen yang beraksi Pak. Iya betul. Jadi wah, kalau semisal lembaga hukum pemerintah tidak bisa dipercaya, siapa lagi gitu kan yang bisa masyarakat Indonesia percayai. Nah, berkaitan dengan hal itu Pak, sebenarnya tantangan apa saja sih Pak yang memang dialami atau dihadapi oleh kejaksaan dalam sebagai lembaga penegak hukum di Indonesia? Tantangannya? Ya, saya berangkat dari yang Mbak Rida sebutkan terakhir, soal netizen. Netizen ini jadi harapan warga negara keempat loh ya. Dalam pengertian kalau ada lembaga peradilan itu, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, itu kami di dunia akademisi itu sekarang ada terminologi namanya viral justice system. Viral justice system itu sebetulnya satir dari criminal justice system. Criminal justice system itu kalau di Indonesia kan menjadi sistem peradilan pidana. Nah, rupanya masyarakat, netizen yang benar dengan segala komennya itu melihat ada ketidakadilan, maka ada kanal baru yang tidak disediakan negara, tetapi disediakan perkembangan teknologi dan sebagainya menjadi saluran yang bisa mendorong penegakan hukum. Nah, ini sebetulnya jadi sinyalemen bagi kejaksaan untuk membenahi secara internal, ya jangan sampai viral, atau jangan sampai juga viralitas itu
menjadi penentu dalam penegakan hukum gitu. Kalau viral baru diselesain, Pak. Ya, maka ada ada yang bilang no viral no justice. Ya. Nah, ini ucapan Kapolri sendiri waktu no viral no justice. Jangan sampai seperti itu. Karena itu jadi senyum. Ya, betul. Itu penanda bahwa ada yang tidak baik-baik saja dengan criminal justice system. Nah, menanggapi viral justice system itu juga saya ingin berpesan pada Kejaksaan Republik Indonesia bahwa yang pertama ya perkara jangan sampai viral baru ditangani. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun viral itu jangan gegabah latah segera menangani bahwa yang viral itu yang benar. Itu belum tentu juga gitu. Jadi ada kasus kemarin, saya rasa Mbak Frida juga tahu ya. Ya, yang terkait apa nih Pak? Banyak nih soalnya kasus viral. Ya, terlalu banyak kasus ya. Yang akhirnya berhenti atau dalam sebuah persidangan dimenangkan karena terburu-buru dan sebagainya dalam ini instansi yang lain sebetulnya. Tetapi dari situ kita ambil pelajaran bahwa yang viral itu juga belum tentu benar. Jadi jangan terburu-buru segera mengambil keputusan didasarkan pada viralitas itu. Gitu. Nah, jadi viral justice system itu kembali ada makna positif dan negatifnya. Positifnya menjadi kanal baru bagi masyarakat untuk menyalurkan hal yang tersumbat. Gitu ya. Negatifnya tentu ini belum tentu benar. Jadi perlu saringan yang mendalam dan jangan takut. Saya berpesan pada Kejaksaan Republik Indonesia jangan takut terhadap viralitas dan sebagainya. Kalau memang faktanya tidak benar, ya tidak usah dipaksakan gitu sebuah perkara itu. Nah, jadi ini fenomena baru dan menarik dan harus disikapi dari dua sisi tadi, dua perspektif. Nah, berkaitan dengan tadi ya Pak, banyaknya kasus-kasus viral yang tadi kadang jadinya langsung ditindaklanjuti gitu kan, dan ternyata kalau salah dugaan kan itu juga bahaya ya Pak ya. Nama baik orang nih kena gitu kan. Nah, tapi Pak sebenarnya kalau kita melihat ya ada banyak sekali kasus-kasus yang memang terjadi di Indonesia. Salah satunya nih Pak, kasus yang memang melibatkan para pejabat-pejabat atau individu yang memang mempunyai power yang sangat besar. Nah Pak, dalam penyelesaian kasus tersebut nih Pak, ada nggak sih Pak perubahan ataupun pendekatan yang cukup signifikan nih dalam menyelesaikan masalah tersebut yang dilakukan oleh Kejaksaan? Ya, nah ini menarik. Dalam hukum itu ada satu aliran namanya hukum progresif. Pencetusnya adalah Prof. Sacip Raharjo sudah meninggal almarhum. Jadi hukum progresif itu salah satunya beberapa fitur dari hukum progresif itu adalah yang pertama, hukum itu harus didasarkan pada hati nurani. Nah yang kedua, setelah kami pelajari, hukum progresif itu tidak cukup hanya didasarkan pada hati nurani, tapi juga dibutuhkan keberanian untuk menegakkannya. Nah, keberanian ini tadi berkaitan dengan pertanyaan tadi, itu mempertaruhkan banyak hal, termasuk jabatan, termasuk bahkan keluarga dan sebagainya. Nah, maka jangan takut untuk menegakkan hukum. Resikonya apa? Ya banyak resikonya. Resikonya bisa sampai kehilangan jabatan misalnya, karena ada orang yang terlibat di dalamnya adalah orang yang berpengaruh. Nah, kalau kita berpegang pada Undang-Undang Kejaksaan, di situ akan kita temukan kalimat tentang bahwa kejaksaan itu dalam bekerja itu juga harus berlandasan pada ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sudah kalau kita memedomani itu dan takut pada Tuhan yang Maha Esa, itu selesai sebetulnya segala urusan, termasuk pertanyaan tadi itu. Makanya nggak takutin. Nah, masalahnya di Indonesia itu kadang-kadang kita dalam tanda petik menuhankan yang lain. Yang lain. Gitu. Nah, itu problemnya di situ. Nah, ini harus dipupuk. Penegak-penegak hukum progresif di Kejaksaan ini harus dilatih, diperbanyak, dipupuk, dan dikembangkan untuk di encourage untuk muncul gitu ya. Begitu saya kira. Nah, baik Pak. Kita akan break lagi nih Pak. Dan kita akan kembali di segmen berikutnya. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Hari Ini.